Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran matematika kelas 8. Hari ini kita akan belajar materi barisan aritmatika, materi yang sering kamu temui di kehidupan sehari-hari. Setelah menonton video ini, kamu diharapkan bisa: yang pertama, mengenali konsep pada barisan bilangan; yang kedua, menentukan suku manapun dalam barisan; yang ketiga, menentukan beda, yaitu selisih antar suku dalam barisan; yang keempat, menerapkan konsep barisan aritmatika dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita mulai. Oke, sebelum kita belajar ke teorinya, aku mau tantang kamu dulu nih. Lihat angka ini, ada 3, 7, 11, 15, dan ada 2 tanda tanya di sini. Sudah punya jawaban? Yuk kita cek. Dari 3 ke 7 itu adalah plus 4. Dan dari 7 ke 11 itu juga plus 4. Dari 11 ke 15 itu juga plus 4. Yang dimana artinya berarti suku kelima itu adalah 15 ditambah 4 sama dengan 19. Dan suku keenam juga seperti itu. 19 ditambah 4 sama dengan 23. Bagaimana? Jawaban kalian betul nggak? Nah, pola yang selisihnya selalu sama seperti tadi itu namanya adalah betul, barisan aritmatika. Oke, sekarang kita masuk ke definisi resminya ya, yang dimana barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang punya selisih tetap antara dua suku yang berurutan. Nah, yang mana biasanya selisih tetap ini kita sebut dengan beda atau yang biasa kita lambangkan dengan huruf B. Ada 3 hal penting yang harus kalian ketahui. Yang pertama, itu adalah huruf A, yang dimana itu adalah bilangan pertama atau suku pertama yang biasanya dilambangkan dengan huruf A atau yang biasa kita sebut dengan U1. Yang kedua, itu adalah beda atau yang bisa kita lambangkan dengan huruf B, yang dimana kita cara carinya itu adalah bilangan sesudah dikurangi dengan bilangan sebelumnya, yang dimana rumusnya adalah UN dikurangin UN min 1. Yang paling penting, B harus sama dan konsisten. Yang ketiga, huruf N. Huruf N itu adalah nomor suku, seperti N adalah 1, 2, dan 3. Sekarang kita masuk ke contohnya nih, yang dimana ada 2, 5, 8, 11, 14. Nah, dimana A-nya itu adalah 2, B-nya adalah 3. Kenapa bisa 3? Karena 5 dikurangin 2 sama dengan 3, 8 dikurangin 5 sama dengan 3, 11 dikurangin 8 sama dengan 3, 14 dikurangin 11 sama dengan 3. Konsisten. Dan hal yang harus kalian tahu, B itu bisa berupa positif jika barisannya naik, bisa negatif jika barisannya turun, dan atau B0 itu artinya semua angka sama. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu rumus suku ke N. Daripada langsung dihafal, yuk kita cari rumusnya bareng-bareng dulu, biar kalian gak cuma sekedar hafal, tapi juga paham. Nah, kalian bisa lihat ke papan yang ada di sebelah sini. Di sini ada suku pertama atau U1 sama dengan A. Ini adalah nilai awal barisan kita. Kemudian ada suku kedua, U2 sama dengan A ditambah B. Suku kedua didapatkan dari suku pertama ditambahkan beda sebanyak 1 kali. Kemudian ada suku ketiga atau U3 sama dengan A ditambah B ditambah B. Suku ketiga didapatkan dari suku pertama ditambahkan beda sebanyak 2 kali. Kalau kalian perhatiin, di sini ada polanya ya. Tadi suku pertama bedanya ditambahkan 0 kali. Kemudian di suku kedua bedanya ditambahkan 1 kali. Kemudian di suku ketiga bedanya ditambahkan 2 kali.
Jadi, untuk suku ke N, bedanya akan ditambahkan N kurang 1 kali. Sehingga kita dapatkan rumus suku ke N itu sama dengan UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. UN adalah nilai suku yang kita cari, N adalah nomor suku, A adalah suku pertama, dan B adalah beda. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Di sini sudah ada soal yang berbunyi, diketahui barisan aritmatika 3, 7, 11, dan 15. Tentukan suku ke-10. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus melakukan 2 langkah. Yang pertama, kita harus mencari nilai A dan juga B-nya. A itu kan suku pertama, berarti A sama dengan 3. Kemudian B adalah beda, berarti suku kedua dikurangi suku pertama. 7 kurang 3 sama dengan 4. Kemudian langkah yang kedua, kita masukkan ke rumus UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Karena diminta suku ke-10, maka kita cari U10. U10 sama dengan 3 ditambah 10 kurang 1 kali 4. U10 sama dengan 3 ditambah 9 kali 4. U10 sama dengan 3 ditambah 36. U10 sama dengan 39. Gimana nih, mudah bukan? Nah, sekarang giliran kalian nih untuk mencoba sendiri. Silahkan kerjakan soal cerita berikut ini di buku kalian masing-masing. Nah, di sini soalnya berbunyi, Dava sedang belajar menabung uang saku. Pada hari pertama, ia menabung Rp3.000. Dan pada hari-hari berikutnya, ia selalu menambahkan Rp2.000 dari hari sebelumnya. Pertanyaannya, berapa rupiah yang dapat tabung pada hari ke-10? Silahkan dijawab dulu ya. Silahkan pause videonya. Gimana? Sudah selesai? Yuk kita lihat jawabannya bareng-bareng. Nah, untuk menjawab soal cerita seperti ini, caranya sama aja ya, seperti contoh soal yang tadi. Jadi ada 2 langkah yang harus kita lakukan. Langkah pertama, mencari nilai A dan juga B-nya. Nah, di sini A-nya didapatkan Rp3.000 dan bedanya sama dengan Rp2.000. Kemudian yang kedua, kita masukkan ke rumus UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Nah, karena tadi pertanyaannya berapa rupiah yang dapat tabung pada hari ke-10, maka yang dicari U10. Dan didapatkan jawabannya ini. Sehingga Dava menabung pada hari ke-10 sebanyak Rp21.000. Gimana nih, jawabannya sama nggak? Kalau sama, berarti kalian berhasil menerapkan rumus barisan aritmatika ke dalam kehidupan sehari-hari. Selamat ya! Oke, kita hampir selesai. Mari kita rangkum apa yang kita pelajari hari ini. 1. Barisan aritmatika adalah barisan bilangan dengan selisih tetap antar sukunya. 2. Beda B dihitung dengan suku sesudahnya dikurangi suku sebelumnya. 3. Rumus suku ke N yaitu UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Ini yang paling penting ya. 4. Jika B positif barisan naik, jika B negatif barisan turun, dan jika B 0 barisan konstan. Tulis di buku catatan kalian ya dengan jelas. Selamat, kalian telah menyelesaikan materi barisan aritmatika. Jangan lupa kerjakan soal latihannya. Dan kalau belum paham, tanyakan kepada guru. Sampai jumpa dan tetap semangat. I just had to let you know you're